Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan keempat mata kuliah perilaku organisasi, teman-teman. Ya, saya akan menyampaikan materi menggunakan video pembelajaran. Hari ini tema dari pertemuan keempat mata kuliah perilaku organisasi adalah mengenai kepemimpinan dan pengawasan. Jadi saya akan membahas mengenai apa itu kepemimpinan, bagaimana ciri-ciri kepemimpinan, tanggung jawab kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, dan bagaimana fungsi pengawasan dari pemimpin. Baik ya, teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Ya, apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Ya, kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Ya, di mana kepemimpinan itu meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, dalam memotivasi perilaku para anggotanya atau para karyawannya dalam mencapai tujuan, ya, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, ya. Ini salah satu dari definisi kepemimpinan, dan kepemimpinan itu adalah seni, ya. Kepemimpinan itu adalah seni di mana setiap orang itu bisa berkreasi dalam menentukan gaya kepemimpinannya, ya. Jadi kepemimpinan itu adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa supaya memperoleh kepatuhan dari anggotanya, ya, memperoleh kepercayaan, memperoleh respect, ya, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Ya, jadi kepemimpinan itu adalah seni, ilmu dan seni. Ya, selain dipelajari, tapi juga bisa dikreatifkan, ya, secara kreatif bagaimana cara untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain supaya mau bekerja sesuai dengan arahannya, supaya dipercaya, supaya dipatuhi, ya, supaya memperoleh respect, dan supaya bisa terjalin kerjasama antara pimpinan dan anggotanya, dan antara anggota itu sendiri supaya memperoleh tujuan bersama, ya. Itu kepemimpinan, teman-teman. Lalu kalau menurut Kartini, ya, Kartini Kartono, ada tiga teori bagaimana munculnya pemimpin, ya. Yang pertama itu adalah teori genetis, pemimpin yang sudah ada sejak lahir dan tidak dapat dibuat. Dia memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teori ini menganut pandangan deterministis, artinya pandangannya sudah ditentukan sejak dulu. Teori genetis, ya, eh, pemimpin yang sudah ada sejak lahir, ya, dan memang sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, ya. Ya, ini teori genetis, dilahirkan untuk menjadi seorang raja misalkan, ya, seperti eh, monarki gitu, ya. Monarki ada kerajaan di mana nanti anaknya akan meneruskan kerajaan tersebut, sehingga dia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Atau misalkan perusahaan keluarga, ya, bapaknya adalah pimpinan perusahaan atau founder dari perusahaan tersebut, pendiri perusahaan, lalu mewariskan ke anaknya. Anaknya ini adalah pemimpin, ya, sudah dari lahir, memang sudah dirancang untuk meneruskan usaha keluarganya, misalkan. Teori genetis. Ada juga yang kedua, teori sosial. Seorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang pemimpin itu dipersiapkan, dididik dan dibentuk agar dia menjadi pemimpin yang hebat. Ya, teori sosial. Ya, jadi memang pemimpin bukan bawaan sejak lahir, tapi pemimpin itu adalah yang dipersiapkan, pemimpin yang dididik, pemimpin yang dibentuk. Ya, teman-teman, ini kalau misalnya jadi pemimpin, mungkin tidak mendapatkan warisan usaha gitu misalkan, ya, atau secara apa namanya, bekerja di perusahaan orang lain dan menjadi pemimpin di sana, berarti teman-teman adalah pemimpin secara sosial, ya, dibentuk, dipersiapkan, dididik, ya. Lalu ada juga teori ekologis atau sintesis. Seorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memiliki bakat-bakat seorang pemimpin. Kemudian bakat ini dikembangkan melalui pendidikan, dorongan,
dan pengalaman yang membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi pemimpin bukan dari lahir, ya, tapi pemimpin yang memang sebelumnya dia memiliki bakatnya, ya, ada eh, sifat leadershipnya dalam dirinya itu lebih tinggi, gitu ya. Biasanya ini orang-orang yang alfa gitu ya, alfa ya. Eh, dia yang apa namanya secara lahiriah dia memang alfa gitu ya, memang dia pemimpin ya, tapi bukan turunan gitu ya. Tapi memang dia secara memiliki bakat-bakat pemimpin gitu ya. Kemudian bakat itu diasah, dikembangkan, didorong melalui pengalaman dan ilmu gitu ya, sehingga membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. Ya, ini teori ekologis atau sintesis. Jadi munculnya pemimpin ada tiga teori. Teori genetis, yaitu yang dilahirkan, memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Lalu dan dari keturunan pemimpin gitu ya. Ada juga yang teori sosial. Teori sosial ini dibentuk, dipersiapkan. Dan teori ekologis karena memiliki bakat-bakat pemimpin lalu diasah sehingga dia bisa menjadi seorang pimpinan. Ya, apa bedanya pimpinan dan kepemimpinan atau pemimpin dan kepemimpinan? Apa bedanya? Pemimpin adalah orangnya, role-nya, perannya, ya, atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Ya, dia adalah lakonnya, dia adalah aktor utamanya, adalah pemimpin orangnya, gitu ya. Kalau kepemimpinan adalah kemampuannya, kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya bisa bekerja bersama mencapai tujuan dan sasaran. Maka dari itu dilihat dari tugasnya, pemimpin memiliki beberapa tugas, ya, yaitu mengantarkan, ya, mengetahui, memelopori, memberikan arahan, memberikan petunjuk, ya, mendidik, memberi bimbingan dan penyuluhan, dan menggerakkan bawahan, ya. Ini tugas pemimpin yang akan kita pelajari nanti ya secara lebih dalam. Kalau dari fungsi utamanya secara praktisnya ya, pemimpin itu yang melakukan perencanaan, yang menyusun strategi. Tapi dia juga sebagai pengawas pelaksanaan. Ya, dia juga sebagai pelaksana juga. Selain dia menyusun strategi, perencana, tapi dia juga sebagai pelaksana, bisa melakukannya. Menyusun kebijakan. Dia sebagai tenaga ahli, wakil dari kelompok luar, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada yang bilang suri teladan bawahannya, ya, menjadi teladan bagi para anggotanya, bagi bawahannya, lambang suatu kelompok, penanggung jawab, ya, tokoh bapak, ya, yang membapai gitu ya. Lalu dia juga kambing hitam. Kenapa kambing hitam? Jadi kalau kesalahan anggota, yang disalahkan adalah pemimpinnya, gitu ya. Anggota salah, yang pertama kali ditegur adalah pemimpinnya, ya. Jadi dia kambing hitam, teman-teman. Kalau misalkan rencana tidak berjalan atau target tidak tercapai, yang disalahkan adalah pemimpinnya, ya. Yang disalahkan pertama adalah pemimpinnya. Itu yang bertanggung jawab. Karena dia yang bertanggung jawab, gitu ya. Baru nanti pemimpinnya mengevaluasi kepada para anggota. Jadi tugas pemimpin itu fungsinya sangat berat, teman-teman. Ya, selain dia perencana, pelaksana, dia penanggung jawab, dia juga kambing hitam. Dia pecinta ideologi bagi kelompoknya. Ya, dia suri teladan bagi kelompoknya. Nah, tugas memimpin atau amanah dari seorang pemimpin itu berat, teman-teman. Maka dari itu eh, harus dipelajari, ya, harus di apa namanya dipelajari sesuai dengan pengalaman ya, dieksplor lagi pengalamannya supaya apa mentalnya juga terbentuk ya, karena kesalahan dari perencanaan, kesalahan dari anggota itu adalah kesalahan pemimpin, kesalahan dari tidak tercapainya target itu adalah kesalahan pimpinannya ya, nanti pimpinan baru melakukan evaluasi ke bawahannya ya, yang pertama kali disalahkan atau menjadi kambing hitamnya adalah pimpinan. Tanggung jawab pemimpin ada dua tahap, yaitu kewajiban untuk menyelesaikan tugas, dan yang kedua adalah mempertanggungjawabkan kepada atasan atau kepada orang yang mendelegasikan wewenang mengenai hasil yang telah dicapai. Nah, jadi dia
Tanggung jawabnya ada dua, untuk menyelesaikan tugas dan juga untuk bertanggung jawab terhadap atasannya yang memberikan wewenang, orang yang memberikan wewenang itu, ya. Jadi itu dua tahap tanggung jawab kepemimpinan, ya. Tugasnya adalah pertama melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut, terlaksana tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan seorang diri, ya, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya, ya. Dan yang ketiga, tugas pemimpin adalah agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif, ya. Seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif, harus selalu memperhatikan hubungan manusianya. Ya, jadi memang cukup luas dan cukup berat tugas pemimpin, teman-teman. Tapi rewardnya juga sepadan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman ini kan calon-calon pemimpin perusahaan, calon-calon manajer perusahaan gitu ya. Nah, ini tugas dari pemimpin. Ya, jadi kalau teman-teman memiliki cita-cita sebagai seorang pemimpin, maka teman-teman harus tahu tugas-tugas kepemimpinan itu. Melaksanakan fungsi manajemen, ya, lalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diserahkan, dan juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya supaya bisa bekerja secara efektif. Secara lebih terperinci, tugas-tugas seorang pemimpin meliputi pengambilan keputusan, menetapkan sasaran, dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan dan menempatkan pekerjaan. Ini fungsi-fungsi manajemen ya, menetapkan sasaran, menyusun perencanaan gitu ya, lalu mengorganisasikan, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta terakhir adalah memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jadi empat fungsi manajemen itu adalah eh, tugas-tugas pemimpin, ya. Pertama, dia melakukan fungsi perencanaan, kedua dia melakukan fungsi pengorganisasian, ketiga dia melakukan fungsi koordinasi, dan yang keempat dia melakukan fungsi controlling, melakukan pengendalian dan pengawasan. Ya, fungsi kepemimpinan yaitu fungsi administrasi, mengadakan formulasi administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Fungsi sebagai top manajemen, ya, yakni mengadakan fungsi manajemen, ya, seperti planning, organizing, staffing, dan sebagainya. Ya. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, ya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya, ya. Jadi fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dan kehidupan kelompok itu masing-masing. Ya, ada dua dimensi fungsi kepemimpinan. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang yang dipimpinnya. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas pokok kelompok atau organisasi. Ya, yaitu fungsi kepemimpinan, dua dimensi fungsi kepemimpinan. Berdasarkan kedua dimensi tersebut, secara operasional dibedakan 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif, ya. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator, ya, yang menentukan isi perintah, yang menentukan cara mengerjakan perintah tersebut, yang menentukan waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasil kinerjanya, dan tempat mengerjakan perintah. Ya, jadi fungsinya sebagai komunikator yang menentukan isi perintah, menentukan cara mengerjakannya, menentukan waktunya kapan harus dimulai dan kapan harus selesai, dan di mana mengerjakannya, ya. Itu supaya terjadi pekerjaan atau kinerja yang efektif, ya. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Jadi bawahan hanya melaksanakan perintah dari
pimpinan. Itu fungsi pemimpin yang fungsi instruktif. Lalu kedua fungsi konsultatif ya. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi fungsi konsultatif ya sebagai komunikasi dua arah. Pemimpin dalam memutuskan kebijakan, dalam mempertimbangkan kebijakan itu mereka melakukan pertimbangan dan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ini fungsi konsultatif. Lalu fungsi partisipasi. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Dan yang keempat adalah fungsi delegasi. Kepemimpinan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Ya, fungsi delegasi itu kepercayaan seorang pemimpin kepada anggotanya, kepada bawahannya. Ya, diberikan pelimpahan wewenang, diberikan sebagian tugas dari pemimpinnya untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Gitu ya. Dan yang kelima, fungsi kepemimpinan adalah fungsi pengendalian, melakukan pengawasan, gitu ya. Kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, gitu ya, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai fungsi pengawasan ini, ya. Kita akan bahas mengenai fungsi pengawasan karena tema dari materi pertemuan keempat adalah kepemimpinan dan pengawasan. Fungsi pokok pimpinan adalah memberikan kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan oleh anggotanya. Yang kedua, mengawasi, mengendalikan, dan menyalurkan perilaku anggota yang dipimpin. Dan yang ketiga adalah bertindak sebagai wakil kelompok yang dalam hubungan dengan dunia luar. Jadi pertama dia memberikan kerangka pokok kinerja yang jelas kepada anggotanya. Jadi anggotanya tahu ini kerjanya ngapain dan instruksi dari pimpinan itu menjadi pedomannya, menjadi pegangannya. Ya. Lalu fungsi pokok pimpinan yang kedua adalah melakukan pengawasan, pengendalian dari kinerja bawahannya. Lalu yang ketiga dia sebagai wakil anggotanya, wakil timnya, wakil tim yang dipimpinnya. Ya, jika ada komunikasi dengan eh, organisasi lain atau dengan departemen lain, dia sebagai wakilnya. Ya, dia sebagai wakil kelompok yang berhubungan dengan dunia luar, ya, di luar timnya, gitu ya. Tanggung jawab para pemimpin, yang pertama menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas, ya, melengkapi para karyawan dengan sumber-sumber dana, mengkomunikasikan karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka, dan memberikan susunan reward yang sepadan untuk memotivasi prestasi mereka. Lalu mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Lalu yang keenam adalah menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif, menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya, dan menunjukkan perhatian pada karyawan. Ini tadi kita sudah bahas kurang lebih ya. Nah, kalau menurut Bukhari Alma ya ada beberapa tipe pimpinan ya. Ada beberapa tipe pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin karismatik. Ya, kalau pemimpin karismatik itu kekuatan, energi, daya tariknya luar biasa sehingga pengikutnya atau followersnya mau gitu ya untuk mengikuti arahan dari pemimpin tersebut karena karismanya ya, karena energinya, karena daya tariknya yang luar biasa, gitu ya. Ada juga tipe pimpinan yang paternalistik, ya, melindungi bawahan sebagai seorang bapak, ya, seperti figur ayah, gitu ya, melindungi bawahan sebagai seorang bapak. Dan juga ada tipe pimpinan yang militer, ya, militeristis, ya, sistem perintah, sistem komando dari atas ke bawah, sifatnya keras, otoriter, bawahan harus patuh, ya, penuh dengan formalitas, ya, formalitas. Jadi kalau mau komunikasi
dengan bawah dengan apa atasan yang dua dua atasan di dari pangkatnya gitu ya, itu eh, perlu birokrasi yang lama gitu ya, birokrasinya panjang. Nah, nah, ini eh, militer, sistem militer ya, ini terjadi di militer ya, dengan sistem perintah, sistem komando dari atas ke bawah, dan harus dilakukan ya, keras, sangat otoriter, harus dilakukan. Kalau enggak ya ada punishment-nya. Nggak bisa memilih pekerjaan. Jika perintahnya A ya harus melakukan A gitu ya. Nggak boleh ada bantahan ya. Itu militer. Lalu ada juga yang tipe otokratis ya. Nah, ini paksaan. Lebih parah dari militer ya. Militer ada sistemnya, tapi ini nggak ada sistemnya. Sifatnya paksaan, mutlak harus dipatuhi. Nah, ini parah nih ya, otokrat atau otoriter, otokratis ya. Ada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Contohnya misalkan tipe pimpinan dari biasanya komunis ini ya. Tipe negara komunis ini biasanya otokratis ya. Seperti Korea Utara gitu ya. Kalau teman-teman pernah lihat beritanya, eh, presidennya itu memerintah dengan eh, apa namanya, tangan besi gitu ya, mau nggak mau harus diikuti gitu ya. Kalau saya pernah lihat beritanya bahwa jika lagi rapat dengan presiden dan ada anggotanya yang tertidur, maka langsung dihukum ya. Itu terlalu sadis ya. Ada paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi, sehingga bawahannya itu mengikuti secara terpaksa karena takut, takut ada ancaman, takut dibunuh, takut dan lain sebagainya. Ya, itu otoriter. Misalkan takut, langsung punishment-nya adalah pemotongan gaji atau tidak digaji atau dipecat ya, sehingga dia mau nggak mau harus mengikutinya. Itu otoriter. Ada juga yang tipenya laissez-faire ya, bawahan berbuat semaunya sendiri ya, liberal gitu ya, laissez-faire. Ya kamu kerja sesuai dengan ini kamu lah, yang penting hasilnya bagus gitu ya. Terserah cara kerjamu seperti apa, yang penting deadline-nya adalah akhir bulan tanggal 30 dan itu hasilnya harus bagus. Nah, itu laissez-faire teman-teman. Ya, bawahan berbuat semaunya sendiri. Cara kerjanya tidak ditentukan oleh pimpinannya, tapi ditentukan secara mandiri gitu ya oleh bawahannya. Nah, ini biasanya industri-industri kreatif itu menganut pimpinan yang tipe ini, tipe laissez-faire, membebaskan bawahannya untuk melakukan kerja sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Yang penting hasilnya. Yang dilihat bukan prosesnya, tapi yang dilihat adalah hasilnya. Ya, ada juga yang tipe populistis, berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Lalu eh, tujuh ada tipe administratif, menyelenggarakan tugas administratif secara efektif. Dan yang kedelapan adalah tipe demokratis ya, berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Nah, biasanya kita menganut ya di Indonesia kebanyakan itu menganut tipe demokratis ini, di mana pimpinan itu dalam menentukan kebijakannya menerima pertimbangan dari bawahannya. Jadi mereka saling berdiskusi gitu ya. Ada masukan dari bawahan supaya eh, pemimpinnya bisa menentukan kebijakan yang bisa sesuai dengan keinginan atau keinginan bersama gitu ya. Sesuai dengan kemauan bersama. Ya, orientasinya manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Ya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah ya, menjadi bos ya. Bisa seenak menjadi bos bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Seorang pemimpin yang benar harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau karyawannya demi mencapai visi dan misi perusahaan bersama-sama. Komunikasi harus berjalan dua arah sehingga bawahan bisa menyampaikan pendapat dan bukan sekedar menerima pemerintah, dan bukan sekedar menerima perintah saja. Ya. Jadi jangan hanya memerintah untuk menjadi pemimpin. Ini pemimpin yang tidak ideal, yaitu hanya memerintah. Yang kedua, jarang diskusi ya. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan karyawannya.
Tapi dia menuntut timnya untuk solid, tapi nggak pernah diajak ngomong timnya, jarang diskusi dengan timnya. Solid tidaknya sebuah tim bisa dinilai dari adanya komunikasi atau diskusi yang baik antara pimpinan dengan karyawannya. Dengan berdiskusi, pimpinan bisa tahu jika ada masalah di antara karyawannya. Maka dari itu, jadi pimpinan harus saling melakukan komunikasi dua arah, harus saling berdiskusi. Lalu tidak memberikan kepercayaan, tidak memberikan delegasi wewenang, ya. Pemimpin yang baik itu bisa memberikan kepercayaan pada karyawannya untuk bekerja. Hal ini berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri si karyawan. Sebaiknya pimpinan yang buruk itu tidak mampu memberikan kepercayaan itu. Akibatnya akan muncul rasa tidak percaya di antara pimpinan dan karyawannya, ya. Jadi sebagai pimpinan harus memberikan kepercayaan, teman-teman. Harus bisa memberikan delegasi wewenang. Yang keempat, tidak memberikan pujian, ya. Tidak sedikit atasan di kantor yang merasa enggan untuk memuji karyawannya. Padahal hal tersebut sekali-sekali perlu dilakukan demi memberikan penghargaan. Dari penghargaan itu kan bisa ada timbul motivasi, timbul rasa percaya diri dari karyawan sehingga dia bisa bekerja lebih baik gitu ya. Pujian membuat karyawan bisa termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik dan maju. Konflik yang kelima ya. Nah, ini tidak bisa mengatur konflik ya. Bila karyawan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan diam saja dan membiarkan karyawan tersebut menghadapinya sendirian. Pimpinan yang baik akan berusaha untuk memberi dukungan pada timnya dan tidak ikut menyalahkannya juga. Jadi kalau ada konflik dengan divisi lain, bawahan kita ditegur oleh divisi lain, maka jangan diam saja. Ya, harus didiskusikan dengan divisi tersebut, dengan atasan divisi tersebut. Apa yang kurang, gitu ya, yaitu pimpinan yang baik. Lalu tidak terbuka, pimpinan yang baik itu harus bisa terbuka. Hubungan baik dengan divisi yang berbeda perlu dibina dalam perusahaan. Jika Anda merupakan pimpinan yang kerap tertutup dan tidak menunjukkan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan Anda bukan termasuk pimpinan yang baik. Ya, jadi pimpinan yang baik itu yang bisa membina hubungan dengan divisi lain, memberikan eh, i- punya rasa percaya diri terhadap timnya, gitu ya. Jangan tertutup. Bisa menunjukkan kehebatan kehebatan kerja tim kita. Ya, tidak bertanggung jawab ya, ciri-ciri yang ketujuh, pemimpin yang tidak ideal adalah tidak bertanggung jawab. Jika Anda selalu menyerahkan tugas pada karyawan, padahal seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Anda, itu membuktikan bahwa Anda bukanlah pimpinan yang baik. Pimpinan yang benar dan bertanggung jawab bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. Ya, jadi kalau misalnya tugas kita ya harus dikerjakan sesuai dengan porsinya, ya, jangan diserahkan tugas itu pada karyawan. Apa yang menjadi tugas pokok dari pimpinan harus dilakukan oleh pimpinan itu, ya. Jadi harus kalau misalkan itu tugas pimpinan ya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, memberikan teladan pada karyawannya, memberikan teladan pada bawahannya, ya. Yang kedelapan, pimpinan yang tidak memiliki visi tidak akan bisa menjalankan tim. Nah, ini kalau pimpinan atau seorang manajer tidak bisa melihat visi ke depan, tidak memiliki tidak bisa melihat arah ke depan apa yang akan terjadi ke depan, maka akan gagal. Ya, pimpinan tersebut akan gagal. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, tidak bisa memotivasi kinerja atau menciptakan nilai yang berkelanjutan karena nggak ada tujuannya, nggak punya visi, ya, nggak punya eh, gambaran akan masa depan, nggak tahu tujuannya apa, ya. Nah, ini pimpinan yang tidak tahu tujuannya apa, nggak punya visi, itu nggak mungkin bisa menginspirasi tim. Ya, bagaimana mau bisa menginspirasi tim? Orang dia sendiri aja tidak terinspirasi, dirinya sendiri aja tidak tahu tujuannya apa, ya. Bagaimana mau memotivasi kinerja jika dia sendiri nggak tahu mau kerja buat apa, gitu ya? Atau menciptakan nilai yang berkelanjutan, karena dia nggak tahu mau ngapain kerjanya apa, karena nggak tahu tujuannya apa. Miskin visi, visi yang berubah-ubah atau tidak ada visi akan menyebabkan para pemimpin gagal. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta. Ya, pemimpin yang tidak memiliki visi itu sama seperti orang buta. Ya, dia yang buta menuntun orang
buta karena bawahannya nggak tahu mau kerja apa, nggak ada arahan, nggak ada instruksi, instruksinya tidak jelas, maka seperti orang buta menuntun orang buta. Artinya pemimpin yang juga tidak punya visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah, ya. Jadi pemimpin harus bisa melihat ke depan, harus bisa memiliki visi, ya. Yang kesembilan, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, ya. Sidney Finkelstein, profesor di Dartmouth Tech School, mengatakan dalam Wall Street Journal tahun 2009, pemimpin cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna, tetapi sebenarnya itu berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini dan itu tidak menjadi bermanfaat. Ya, pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Jadi jangan cuma mengandalkan pengalaman masa lalu, ya, karena dunia ini berubah. Pengalaman masa lalu, apa yang cara-cara yang telah dilakukan dahulu belum tentu sukses dilakukan saat ini, gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, tapi belajar bagaimana cara menghadapinya, gitu ya. Belajar dengan cara-cara yang baru, belajar dengan adaptif terhadap perubahan zaman, ya. Terlibat politik kantor, ya. Nah, motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab, ya. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor bisa kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain, ya. Jadi pemimpin yang baik itu jangan terjebak dalam politik kantor. Nggak punya tujuan kerja, ya. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, sama nih seperti tidak punya visi, ya. Tidak akan sulit membuat keputusan yang baik, ya. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Yang kedua belas adalah menyalahgunakan sumber daya. Nah, pimpinan yang tidak menyalahgunakan sumber daya ini juga bahaya, teman-teman. Ya, jadi eh, memimpin bukan hanya tentang motivasi orang dan tim inspirasi, tapi juga mengharuskan mengetahui alat dan sumber daya yang tersedia dan atau yang diperoleh untuk bersaing. Pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkatkan sumber daya, memperkuat kemampuan untuk mendapatkan akses ke informasi yang benar, statistik, tren, dan hal lainnya yang tersedia dari luar dan perusahaan. Tahu kapan harus melibatkan sumber daya dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan. Dan ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal adalah yang tidak bisa melihat peluang, teman-teman. Pemimpin yang tidak mengerti dengan visi disebut white angel, melihat peluang dari segala arah, ya. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Itu ya teman-teman, itu 13 ciri pemimpin yang tidak ideal. Mudah-mudahan teman-teman belajar supaya tidak masuk dalam eh, zona 13 pemimpin yang tidak ideal ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengawasan teman-teman. Ya, jadi pengawasan itu menurut Fairmont dan James, pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Menurut T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi itu tercapai. Kalau menurut Berantas, pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Ya, jadi definisi pengawasan ini pengawasan adalah fungsi manajemen terakhir, teman-teman. Ya, dalam dalam melakukan fungsi manajemennya, pemimpin harus bisa melakukan pengawasan. Ya, supaya apa? Supaya tujuan organisasi dan manajemen itu bisa tercapai. Ya, ada 3 tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, disebut juga steering control, dirancang untuk antisipasi masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu selesai. Steering control, mengantisipasi sebelum terjadinya masalah, ya. Nah, itu steering control. Ya, bahasa di sini rumit, tapi
mungkin teman-teman bisa mengerti bahwa pengawasan pendahuluan atau steering control ini mengantisipasi sebelum masalah itu terjadi, melakukan antisipasi-antisipasi sebelum terjadinya masalah atau sebelum terjadinya penyimpangan. Itu fungsi pengawasan atau tipe pengawasan pertama. Ada juga pengawasan yang tipe 2, yaitu concurrent. Pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari satu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kejadian. Ya, jadi pengawasan ini harus ada prosedurnya dulu, gitu ya. Satu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ada double check. Jadi misalkan proses pengerjaan, ada pengerjaan itu kan 100% finish gitu ya. Maka dilihat dulu, laporkan dulu ketika pengerjaan itu udah 20%. Ya. Begitu 20%, udah dikoreksi ya, dievaluasi, koreksi, baru setelah selesai koreksi, evaluasi, maka boleh masuk ke tahap selanjutnya lagi misalnya. Lalu nanti di tahap 50% gitu ya, itu dilakukan evaluasi lagi, ya, dilakukan pengawasan lagi, dievaluasi lagi oleh manajemen, ya, oleh pimpinan, ya, dilihat kerja bawahannya ketika 50% selesai, laporan dulu kan. Nah, sampai seterusnya sampai nanti selesai 100% proyek tersebut. Itu namanya pengawasan concurrent. Ada juga yang ketiga adalah pengawasan umpan balik, ya, dikenal juga dengan past action control. Mengukur hasil-hasil dari satu kegiatan yang telah diselesaikan. Jadi kalau pengawasan umpan balik itu bedanya dengan concurrent. Kalau concurrent tadi bertahap-tahap gitu ya. 20% selesai, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya, baru bisa ngerjain tahap selanjutnya. Nanti 50% selesai, bisa ngerjain tahap selanjutnya, dan seterusnya, ya. Kalau pengawasan umpan balik itu nunggu rampung 100%, nunggu selesai 100%, baru dilakukan evaluasi. Ya, baru diukur hasil kegiatannya, hasil kerjanya, ya. Itu tipe-tipe pengawasan, teman-teman. Ada pengawasan pendahuluan atau steering control, ada yang concurrent, ya, dan juga ada pengawasan umpan balik, ya, teman-teman. Baik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi hari ini, ya, mengenai kepemimpinan dan pengawasan. Jika teman-teman ada pertanyaan, ya, teman-teman bisa ajukan pertanyaan melalui chat di grup WA dan atau chat pribadi ke saya. Ya, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya sudah saya upload di ruang tugas MyBase. Ikuti petunjuk pelaksanaan pengerjaan. Jangan lupa lihat deadline eh, tugas ya, dan kirim tugas di ruang MyBase ya, teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.